semua nih. Melihat situasi COVID saat ini, kita tahu bahwa saat ini kuliah itu dilakukan secara online atau daring. Nah, karena hari ini merupakan hari pertama di semester baru, sekarang kita bakalan melakukan pemilihan atau voting ketua kelas. Nah, saat ini kita sudah mempunyai dua calon ketua, yaitu calon pertama dan calon kedua. Nah, nanti teman-teman diharap bisa memilih sesuai dengan hati nurani teman-teman ya, tanpa ada paksaan, karena nantinya ketua kelas itu akan menjadi seorang pemimpin serta menjadi seorang yang mengkoordinir keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di kelas kita ini. Nah, sebelumnya jika teman-teman punya pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Oh ya, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih yang dimaksud dengan pemimpin itu apa? Ingin menjawab pertanyaan dari Ozi, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin itu? Nah, menurut saya pemimpin itu adalah seseorang yang punya tanggung jawab untuk memimpin suatu kelompok atau organisasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, dengan menjadi seorang pemimpin ini, kita juga bukan hanya memimpin, tapi kita harus siap untuk mengayomi anggotanya. Dengan artian kita bukan hanya memimpin, tapi kita juga harus bisa untuk menyejahterakan seluruh anggotanya, baik di kelompok atau di organisasi tersebut, begitu. Terus kalau menurut kalian, apa sih yang dimaksud kepemimpinan itu? Jadi menurut saya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi serta memimpin orang-orang yang di sekitarnya, di mana tujuannya itu sama atau mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi harus mempunyai tujuan yang sama. Kemudian menurut saya seorang pemimpin itu juga harus memiliki aura karismatik agar orang-orang di sekitar itu dapat terpengaruhi. Nah, dalam artian memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan serta bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin dan juga apa yang dia perbuat. Dan juga harus pandai berkomunikasi, karena komunikasi itu sangat penting dalam organisasi maupun dalam suatu kepemimpinan lain. Dan juga yang paling penting itu adalah pemimpin harus dapat beradaptasi dalam situasi apapun, karena pemimpin harus bisa diandalkan dalam situasi-situasi yang mungkin tidak dapat diduga. Jadi pemimpin itu juga harus dapat mengambil keputusan yang tepat, cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Tadi kan pasti udah nanya arti kepemimpinan menurut kalian itu apa. Sekarang aku mau tanya dong, menurut kalian kepemimpinan terhadap diri sendiri itu bagaimana sih? Coba deh saya jawab yang Ajril tanya. Mungkin kalau dari pendapat saya, yang dimaksud dengan kepemimpinan diri sendiri itu kayak sebagai proses yang ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk yang berperilaku dengan cara yang sesuai dengan yang diharapkan orang lain kepadanya. Dan bisa diartikan juga kayak suatu proses mempengaruhi diri sendiri untuk memberikan arahan bagi diri sendiri dan memotivasi diri yang diperlukan untuk berperilaku dan bertindak dalam cara-cara yang sesuai dan baik. Jadi dapat didefinisikan kepemimpinan diri sendiri itu memperlihatkan pentingnya kontrol seseorang atas motivasi, kognisi, maupun tindakannya agar mampu melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Ketika kontrol seseorang atas dirinya mampu menghasilkan tindakan yang diharapkan baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, maka dapat dinyatakan bahwa individu tersebut memiliki derajat kepemimpinan diri sendiri yang tinggi. Mungkin segitu aja dari saya. Nah teman-teman, dari tadi kan kita udah membahas nih apa sih pemimpin itu. Nah sekarang aku ada pertanyaan nih, sebenarnya apa sih bedanya antara bos dan pemimpin itu? Aku akan menjawab pertanyaan Marsha, apa perbedaan bos dan pemimpin? Sebelum menjelaskan contohnya, aku ingin menjelaskan dulu definisinya. Pengertian bos. Bos menurut bahasa Inggris artinya itu kepala, majikan, atau juga atasan. Artinya, bos secara garis besar adalah orang yang menjadikan orang lain sebagai anak buah yang dapat ia perintah. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin orang lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Sekarang aku akan menjelaskan contohnya. Yang pertama,
bos ketika ada masalah, ia akan menggunakan sudut pandangnya sendiri, sedangkan pemimpin yang menggunakan sudut pandang semua anggotanya. Yang kedua, bos lebih suka menggunakan otoritasnya sendiri, sedangkan pemimpin lebih bergantung kepada tim. Yang ketiga, bos itu layaknya komandan yang suka memberi perintah, sedangkan pemimpin lebih peduli untuk bertanya dan mendengarkan para anggotanya. Kesimpulannya, bos belum tentu bisa untuk memimpin, sedangkan pemimpin tidak perlu kedudukan formal untuk mempengaruhi orang lain. Oke teman-teman, gue mau nanya nih, menurut kalian gimana sih kepemimpinan dalam organisasi? Halo teman-teman, aku akan membahas tentang gimana sih leadership atau kepemimpinan di organisasi. Sebenarnya leadership atau kepemimpinan di organisasi itu tidak hanya dimiliki oleh ketuanya atau pemimpinnya aja, tapi kita sebagai anggota juga perlu untuk memiliki sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yang ada itu mampu untuk membuat kita dalam mempertanggungjawabkan setiap masalah yang ada, dan juga kita dapat mampu untuk menentukan skala prioritas yang ada. Nah, setiap pemimpin atau setiap jiwa yang memiliki pemimpin sebaiknya selalu mendengarkan setiap aspirasi dan opini dalam menentukan kegiatan. Maksudnya dari itu adalah kita sebagai pemimpin wajib untuk mendengarkan segala aspirasi dan segala opini dari para anggotanya untuk mewujudkan kegiatan yang berhasil. Lalu selanjutnya seorang pemimpin itu tidak boleh menghakimi para anggotanya ketika tidak boleh asal menghakimi para anggotanya. Maksud dari asal menghakimi ini adalah ketika kita memiliki masalah, ketika orang tersebut memiliki masalah, kita sebagai pemimpin atau kita yang memiliki sifat leadership atau pemimpin ini harus mengetahui dia salah di mana dan siapa yang salah. Baru dari situ kita temukan solusinya. Lalu selanjutnya sebagai kita yang memiliki sifat leadership atau pemimpin, kita juga wajib untuk menentukan segala prioritas organisasi yang ada. Kita juga harus untuk mengambil keputusan yang tepat dari setiap opini dan aspirasi yang diberikan oleh anggotanya. Pemimpin juga harus mencapai tujuan walaupun dengan kondisi yang berbagai banyak kondisi. Misalnya lagi pandemi kayak gini, kita juga memiliki kegiatan. Pastinya kegiatan tersebut susah dong untuk ketemu karena lagi COVID kayak gini. Nah, maka dari itu kita sebagai sifat yang memiliki sifat kepemimpinan, kita harus tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, seseorang anggota yang bekerja dengan baik dalam organisasi demi kemajuan bersama, bukannya demi kepentingan sendiri. Jadi kita harus mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kita sedang membicarakan mengenai kepemimpinan. Nah, ada salah satu tokoh Indonesia yang pernah berpendapat mengenai hal tersebut, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, arti dari kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, kepemimpinan itu mempunyai 3 prinsip, yaitu Ingarsa Sungtulada, Imadya Mangunkarsa, sama Tuturi Handayani. Yang pertama itu ada Ingarsa Sungtulada, yang artinya di dalam memberi teladan. Maksudnya itu, sebagai pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buah atau bawahannya. Yang kedua ada Imadya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Dalam artian pemimpin harus berjuang bersama anak buah atau bawahannya mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, maksudnya itu dari belakang memberi dorongan. Dalam artian ada saatnya pemimpin membiarkan anak buahnya melakukan sesuatu sendiri. Terus saya juga mau nanya, ada nggak sih tokoh-tokoh pemimpin yang sifatnya bisa kita jadikan contoh di kehidupan kita? Tentunya ada dong. Nah, salah satunya yaitu Ir Soekarno. Ir Soekarno atau disebut juga Bung Karno memiliki peran yang besar dalam terbentuknya negara Republik Indonesia yang berdaulat saat ini. Dengan inisiatifnya, integrasi tinggi, disiplin, dan semangat perjuangannya, ia memberikan peran besar dalam berkembangnya negara-negara di dunia. Nah, inisiatifnya yang tinggi ini adalah salah satu karakter yang membuat Bung Karno tercantum sebagai pemimpin yang hebat.
Nah, yang kedua yaitu Dr. Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang aktivis Amerika Serikat yang memperjuangkan hak orang kulit hitam. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam bergeraknya hak-hak sipil di Amerika pada tahun 1955 sampai 1968. Ia menggunakan cara protes tanpa kekerasan yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Usahanya berbuah hasil karena setelah setahun kebijakan segresi ras dihapuskan di Amerika. Kegigihan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan membuat ia menjadi salah satu pemimpin yang inspirasional di dunia. Nah, yang ketiga ada B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga di Indonesia. Prestasi gemilangnya saat memiliki karir di Jerman, sejumlah hasil penelitian serta ide teori di bidang termodinamika, konstruksi, serta aerodinamika. Di tengah kesuksesannya di luar negeri, B.J. Habibie justru memilih kembali untuk tinggal di Indonesia untuk mengabdikan diri pada bangsanya. Kecintaannya terhadap negeri ini membuat B.J. Habibie ingin mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. Setelah pulang dari luar negeri, B.J. Habibie diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengembangkan industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Ia juga dipercaya mengepalai bidang riset dan teknologi sebagai Menristek. Bertahun-tahun kemudian, Indonesia pun berhasil membuat pesawat. Berkat inspirasi, tekad, dan perjuangannya menjadikan inspirasi bagi bangsa Indonesia.